Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Sahdam Arafis Ciregar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan informasi akuntansi untuk perencanaan laba. Informasi akuntansi adalah suatu alat bantu yang dibutuhkan dan berperan penting bagi perusahaan. Karena informasi akuntansi yang disampaikan apabila penyajian dan penyampaian informasi akuntansi yang tepat, maka dalam pengambilan keputusannya, dalam hal ini manajemen akan merencanakan labanya dengan tepat, dan apabila informasi akuntansi yang disampaikan kurang tepat, maka penyebabnya atau dampak berakibat sangat fatal dalam perusahaan tersebut. Pengertian laba. Laba adalah suatu penghasilan yang diterima oleh perusahaan atau organisasi dari hasil kegiatan yang merupakan indikator dan pengakuan kinerja perusahaan ataupun organisasi. Perencanaan laba adalah sejauh mana perusahaan bisa merencanakan labanya dalam jangka waktu yang ditentukan. Misalnya perencanaan laba ini dibagi dalam beberapa tahap. Yang pertama, mulai dari tahap perencanaan laba untuk jangka pendek. Adapun perencanaan laba menengah atau langsung ke arah perencanaan untuk laba jangka panjang. Laba jangka pendek merupakan suatu penghasilan dari proses diterima operasional kegiatan perusahaan atau organisasi. Adapun jenis-jenis laba yaitu yang pertama ada laba kotor dari penjualan yang merupakan laba dari hasil selisih antara penilaian harga pokok penjualan dan dari total penjualan bersih dari perusahaan dilakukan dalam suatu periode dalam bulanan yang lama atau selama 1 tahun. Yang kedua, laba operasional yang merupakan penghasilan atau laba kotor penjualan yang apabila perusahaan manufaktur maka dikurangi dengan biaya produksi dan juga biaya lainnya seperti biaya non produksi dengan rincian lainnya. Yang ketiga, laba sebelum pajak. Laba kali ini laba yang diperoleh dari penghasilan yang telah dikurangi biaya secara keseluruhan namun belum dikurangi dari bunga maupun pajak atau sering disebut dengan EBIT. Yang keempat, ada laba setelah pajak. Laba setelah pajak atau laba dari yang sebelumnya belum dikurangi oleh bunga dan pajak. Maka laba setelah pajak merupakan laba sesudah dikurangi dengan seluruh biaya apapun termasuk yang telah dikurangi beban pajak ataupun sering disebut earning after tax. Ada juga jenis laba yang berdasarkan sifatnya. Yang pertama, laba psikis atau psikis income. Laba ini yang diperoleh dari penghasilan yang dirasakan ketika penjualan barang atau jasa yang terjual kepada konsumen yang terus meningkat, dan peningkatan ini pun disertai dengan peningkatan dari kepuasan konsumen itu sendiri. Yang ketiga, laba uang. Adapun selain laba real dan laba psikis, yang dimaksud dengan laba uang diartikan sebagai keuntungan berdasarkan dari sifatnya. Laba uang dilihat dari seberapa banyak maupun besar perolehan jumlah uang dengan periode tertentu. Laba uang hanya memfokuskan pada seberapa besar persen perolehan laba bersih atau penghasilan bersihnya yang biasanya sering dikaitkan kalau ada laba uang. Laba uang ini tersebut laba komersial yang pada dasarnya perolehan laba dari uang tersebut dapat peningkatan ekonomi. Unsur laba. Ada beberapa unsur laba yaitu yang pertama pendapatan, yang kedua beban, yang ketiga biaya, yang keempat utang atau rugi, yang kelima penghasilan. Kelebihan dan kelemahan dari laba akuntansi. Kelebihannya yang pertama, laba akuntansi dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu usaha. Yang kedua, laba akuntansi dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bagi investor dan manajemen. Yang ketiga, laba akuntansi dapat digunakan untuk pengendalian, terutama dalam pelaporan penggunaan sumber daya oleh manajemen. Kelemahannya, yang pertama yaitu laba akuntansi
tidak dapat menerima nilai yang belum terrealisasi dari hasil aktiva. Yang kedua, laba akuntansi sulit dibandingkan karena ketergantungannya pada prinsip biaya historis. Yang ketiga, laba akuntansi dapat menghasilkan data yang menyesatkan dan tidak relevan, dikarenakan ketergantungannya pada prinsip biaya historis, prinsip realisasi, dan konservatisme. Perencanaan laba untuk jangka pendek. Dalam perencanaan laba untuk jangka pendek yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen yang biasanya digunakan dalam penyusunan anggaran dalam satu tahun ke depan. Dalam menyusun anggarannya adalah dengan mengukur dari laba perusahaan itu sendiri. Laba dipengaruhi dari beberapa faktor yang diantaranya adalah volume produksi yang terjual, berapa harga penjualan dari produk itu sendiri, dan berapa biaya yang harus dikeluarkan. Untuk perhitungan dari dampak setiap perubahan dari harga jual kemudian volume total penjual serta volume dari laba. Titik impas atau break-even point. Titik impas merupakan suatu titik di mana nilai pendapatan sama dengan nilai dari biaya itu sendiri. Berikut ini ada beberapa pengertian dari berbagai sudut pandang. Pertama, pengertian titik impas dalam keuangan. Yang kedua, pengertian titik impas dari kuantitas produksi. Yang ketiga, pengertian dari titik impas dari sisi biaya. Yang keempat, pengertian titik impas dari sisi penerimaan laba. Perhitungan dari titik impas dengan menggunakan pendekatan secara unit maupun rupiah. Rumus titik impas unit sama dengan biaya tetap produksi atau harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Rumus titik impas rupiah sama dengan biaya tetap produksi atau harga per unit dikurang biaya variabel per unit kali harga per unit. Batas keamanan atau margin of safety adalah selisih antara nilai dari instruksi di dalam suatu aset serta harga pasarnya dari aset tersebut. Ada dua faktor di antara keduanya, yaitu dari nilai intrinsik serta beberapa nilai dari harga jualnya. Rumus dari margin of safety yaitu MOS sama dengan total penjualan aktual kurang penjualan titik impas. Berikut contohnya, volume impas yaitu 600 unit, lalu pada saat sekarang ini menjual 1000 unit, maka nilai MOS-nya adalah 400. 1000 dikurangi 600 sama dengan 400. MOS juga dapat dinyatakan dalam suatu pendapatan penjualan. Jika pendapatan impasnya adalah 240.000 dan pendapatan saat ini yaitu 400.000, maka MOS-nya adalah 160.000. Sudut poin. Dilihat dari sudut pandang biaya, suatu pengambilan keputusan untuk penutupan usaha dapat dilakukan dengan cara menganalisis dan mempertimbangkan antara pendapatan penjualan dengan biaya tunainya. Tujuan melakukan suatu pembayaran secara sudut poin. Lihat dari sudut pandang biaya, suatu pengambilan keputusan untuk penutupan usaha dapat dilakukan dengan cara menganalisis dan mempertimbangkan antara pendapatan penjualan dengan biaya tunainya. Tujuan melakukan suatu pembayaran secara segera dengan menggunakan uang kas perusahaan. Sumpos merupakan biaya atau pengeluaran yang dilakukan pada waktu lampau dengan manfaatnya yang masih dinikmati sampai saat ini. Misalnya, biaya amortisasi, biaya depresiasi, dan deflasi. Apabila kegiatan suatu perusahaan yang mengharuskan dihentikan, apabila setiap pendapatan dengan yang tidak bisa menutup dari nilai biaya tunainya. Titik dari penutupan suatu kegiatan usaha bisa menggunakan perhitungan dengan cara atau rumus sebagai berikut. Rumus shutdown point yaitu shutdown point sama dengan biaya tetap tunai per contribution margin ratio. Degree of operation ratio. Degree of operation ratio merupakan suatu yang memberikan ukuran dari dampak perubahan akibat pendapatan dan penjualan terhadap laba bersihnya. Tingkat penjualan yang ditentukan.
rumus Degree of Operating Ratio. Degree of Operating Ratio sama dengan laba contribution per laba bersih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.